Hai hai hai, Horas. Jumpa lagi di channel aku dengan Butet Batak. Sajian resep kali ini aku membawa yang serba gatal. Ya, donat gatal. Judul resepnya serem. Tapi jangan parnowati dulu ya. Karena resep ini irit, juga simpel, tapi rasanya super lembut. Nah, yang penasaran dengan yang gatal-gatal, semua penjelasannya ada di video aku kali ini. Tapi jangan lupa di-subscribe yang suka dengan channel aku ini dan juga tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru. Oke? Kita langsung aja ya membuat adonannya. Ini kita campur terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan. Nah, setelah itu masukkan air sedikit-sedikit. Tidak perlu semua dulu airnya ya, karena kelembaban tepung itu tidak semuanya sama. Nah, sekarang kita mulai memixer. Aku tambahkan sedikit air karena masih agak keras ya adonannya, dan juga aku masukkan garam dan margarinnya. Kemudian di mixer lagi hingga nanti lebih tercampur rata dan menjadi adonan yang kalis. Ini aku tambah air sedikit lagi ya, karena masih aku rasa kurang. Jadi semua air yang aku sediakan itu tidak terpakai semua ya, masih ada sisa sedikit lagi. Nah, ini sudah kelihatan adonannya sudah mulai mengkilat ya, ini sudah bisa dibilang kalis. Ini aku matikan mixer. Untuk memastikannya apakah kalis atau belum, itu kita uji dengan cara kita ambil sedikit adonannya, tangan terlebih dahulu diolesi dengan minyak seperti ini ya, lihat. Oke, sudah kalis elastis. Setelah itu adonan sudah bisa kita proofing atau kita diamkan hingga nanti bisa mengembang 2 kali lipat. Karena di sini cuaca mendung, jadi itu bisa lebih dari 1 jam karena tidak panas ya. Jadi cuaca juga mempengaruhi untuk proses proofing ini. Nah, sebelumnya tempatnya itu wadahnya diolesi dulu dengan minyak supaya adonannya tidak lengket nanti. Setelah itu aku tutup dengan serbet supaya mengembangnya lebih bagus. Nah, ini dia sudah mengembang. Untuk uji cobanya masukkan jari yang sudah ditaburi dengan tepung. Nah, oke, mantap. Alas kerja aku taburi dengan tepung terigu ya, supaya dia nggak lengket. Gitu juga dengan tangan aku baluri dulu dengan minyak. Nah, di sini adonan sudah aku ambil. Aku agak pukul-pukul dulu ya, supaya udara yang ada di dalam adonan ini keluar. Ya, sekarang aku mau bagi menjadi 8 bagian. Di sini aku bulatkan dulu seperti ini, dan aku bagi pakai scraper. Jadi 8 bagian sama rata. Nih, seperti ini ya. Tuh, sudah jadi 8 bagian. Dan aku rounding atau dibulat-bulatkan ya, supaya hasilnya mulus. Sampai nanti semuanya selesai ya di rounding. Ini adonan terakhir ya yang di rounding. Nah, setelah di rounding nanti itu diistirahatkan kurang lebih 5 menit ya. Hanya 5 menit supaya adonannya rileks. Tutup dengan serbet. Nah, ini sudah 5 menit. Aku mau bentuk dari yang
pertama tadi. Nih, digepengkan dulu ya dengan alat yang namanya scraper ini. Dipenyetkan dan kasih bolongan di tengahnya. Teman-teman juga bisa untuk menggepengkan adonan ini pakai tangan ya, atau diempok-empok gitu ya, ditekan-tekan. Ini agak lengket karena tadi nggak aku kasih terigu ya spuitnya. Tarik aja ke atas. Seperti ini. Jadi kan aku kasih di kertas yang sudah taburi dengan terigu. Nah, bisa juga kita untuk menggepengkan adonannya pakai rolling pin. Ini aku rolling pinnya dari pipa paralon loh. Nih, seperti ini ya. Sama seperti yang tadi, setelah gepeng kita bolongin dengan spuit, atau teman-teman pakai tutup botol juga bisa, atau pakai jari juga bisa. Yang penting bolong lah tengahnya. Nih, jadi aku bikin 4 macam, aku bikin yang versi seperti ini, dan 4 macam nanti aku bikin yang agak melintir. Nih ya, jadi adonan aku naikkan ke atas ya supaya agak bebas ya. Ini aku mau bikin yang agak melintir-melintir. Sementara adonan yang ini aku tutup pakai serbet. Perhatikan ya caranya, mungkin ini agak sulit. Nih, perhatiin, ini seperti ini. Sekali lagi aku kasih tahu, kalau untuk membentuk seperti ini jangan atas bawah. Jadi satu arah ke bawah, biar nggak berenjol-berenjol dia. Nih seperti ini, perhatiin ya. Nah, lihat. Lilitkan, lihat ya. Nah, jadi dia jadi kayak seperti apa ya? Jadi kayak seperti bunga. Gampang kan? Taruh lagi seperti yang bulat tadi. Nah, ini semuanya sudah selesai. Aku timpa aja ya cara nyusunnya, dan aku tutup dengan serbet. Kita diamkan lagi sampai dia mengembang supaya bisa digoreng. Nah, ini sudah mengembang, dan ini juga minyak sudah aku panaskan. Untuk yang pertama aku gorengnya yang berindilan aja ya, yang kecil-kecilnya itu tadi ya, yang tengahnya. Nah, ini baru aku mau mulai goreng donatnya. Jadi seperti ini, jadi nggak dipegang pakai tangan ya, supaya nggak penyot-penyot. Tuh, lihat. Lihat ya, seperti itu cara gorengnya. Jadi dia nggak penyot-penyot waktu kita angkat dari kertasnya untuk dimasukkan ke kuali. Ini kita goreng sampai nanti matang. Ingat, hanya 1 kali balik ya. Donat gatelnya udah jadi. Jadi yang penasaran dengan gatel tadi, singkatan dari nggak pakai telur. Jadi donat gatel artinya donat nggak pakai telur. Ini dia, aku mau dandani dulu ya. Lihat, empuk. Empuk kan? Lihat. Tuh, empuk kali dipegang. Jadi aku mau make upin dulu ya dengan bedak aja. Ini istilahnya bedak ya, aku taburin gula halus ya. Jadi biar donatnya kayak lagi melancong ke luar negeri, ketimpa hujan salju. Sederhana tapi memikat. Hai,
Donat gatel si butet mau mejeng. Inilah hasilnya donat gatel. Sederhana, donat tanpa telur, tanpa susu, tapi hasilnya empuk kali. Dari soal rasa, tidak kalah dengan yang pakai telur dan yang pakai susu. Bahan-bahannya juga sangat sederhana. Cara membuatnya juga gampang. Nggak ribet, teman-teman tadi sudah lihat kan? Nih, aku bedel, aku bedah. Nah, seperti inilah hasilnya dari donat gatelku. Lihat. Kelihatan kan serat-seratnya? Ini aku tarik aja, lembutnya bukan main. Mantap kali. Ya, bisa ya, aku coba dulu. Memang betul. Lembut kali. Nggak jauh beda dengan yang pakai telur dan yang pakai susu. Teman-teman bisa buktikan. Paten kali rasanya memang. Ini yang pakai gula salju pasti juga lebih oke. Jadi teman-teman harus coba ya resep ini. Bahan-bahan sederhana tapi rasanya luar biasa. Apalagi dengan dibuat dengan penuh rasa kasih, akan lebih-lebih lagi rasanya. Tetap dukung aku ya dengan cara subscribe. Horas, horas, horas.